الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أحمده سبحانه وتعالى واشكر شكر من يعمل الحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله المرسل أفضل المخلوقات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب الذين صاروا دينهم بخير الأعمال والجهاد. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأين تذهبون؟ صدق الله العظيم. Para hadirin, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat hidayah dan taufik yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan dan juga nikmat sehat. Sehingga pada siang hari ini, di awal Jumat awal tahun 1444 Hijriah ini, kita semua masih dapat menunaikan kewajiban kita melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita yang telah lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedepannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Dan dalam khatibul wasiat, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun permasalahan hidup dan kehidupan kita akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Hanya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan diberi rezeki oleh Allah dari jalan yang tiada terduga oleh kita semua. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hanya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada kita dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Hanya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosa kita pun akan diampuni oleh Allah. Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Hanya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan menjadi manusia, akan menjadi hamba Allah yang memiliki derajat yang mulia, yang tinggi di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan hanya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita semua akan menjadi ahli surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, ketahuilah bahwa usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tidaklah sepanjang usia umat-umat sebelumnya. Umat terdahulu dikarunia usia atau umur oleh Allah yang sangat panjang. Misal saja usia Nabi Nuh alaihissalam, yang menurut salah satu riwayat usianya mencapai 1650 tahun. Sebelum peristiwa banjir yang terbesar dalam sejarah kehidupan manusia terjadi, maka Nabi Nuh alaihissalam telah berdakwah selama 950 tahun. Sebelum diutus menjadi Rasul, usia Nabi Nuh alaihissalam sudah berusia 350 tahun. Dan sesudah terjadi banjir yang sangat dahsyat, Nabi Nuh alaihissalam masih hidup selama 350 tahun lagi. Jadi total usia Nabi Nuh sekitar 1650 tahun. Sedangkan usia umat Nabi Muhammad SAW, usia kita semua pada saat ini, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, bahwa usia umatnya pada umumnya adalah berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Kalaupun ada yang lebih dari itu, tidaklah banyak. Maka barang siapa yang telah berusia atau diberi umur oleh Allah 60 tahun, maka Allah tidak lagi menerima alasan-alasannya. Artinya, Allah mencela orang-orang yang menyia-nyiakan panjangnya usia dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jika seseorang atau jika kita di akhir usianya banyak berangan-angan dan beralasan yang misalnya saja, kalau seandainya Allah memanjangkan usiaku, niscaya aku akan lebih banyak melakukan kebaikan-kebaikan lagi. Maka ucapan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah menutup pintu alasan baginya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 37, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan alladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lil zalimina min nasir. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang saleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu memberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, kata Allah, dan tidak ada bagi orang-orang zalim seorang penolong pun. Para hadirin, jika usia kita antara 60 sampai 70 tahun adalah usia di mana Allah Subhanahu wa taala telah menutup pintu alasan dan uzur bagi hambanya, juga masa-masa sehat seseorang atau kita kira-kira berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Dan karena usia 60 tahun sudah semakin dekat kepada yang namanya kematian, dan semestinya kita harus sadar, harus segera bertaubat kepada Allah dan lebih fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama itu uzur demi uzur telah dilaluinya, alasan demi alasan telah diungkapkannya, dan peringatan demi peringatan telah diterimanya, yaitu dengan munculnya uban, pendengaran sudah mulai semakin jauh, mata sudah mulai kabur penglihatannya, kaki sudah mulai tidak bisa untuk berjalan jauh, sudah mulai mudah terkena penyakit dan lain sebagainya. Akan tetapi peringatan-peringatan tersebut tidak hanya untuk orang-orang yang berusia telah mencapai 60 tahun saja, akan tetapi untuk kita semua juga. Para hadirin, sungguh sangat tidak terasa usia kita terus-menerus digerogoti oleh waktu, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan akhirnya tahun demi tahun.
Dan hal tersebut sungguh tidak dirasakan dan disadari oleh kita semua sama sekali, yang tiba-tiba sudah berganti tahun lagi. Dan sekarang telah menginjak tahun 1444 Hijriah dan meninggalkan tahun 1443 Hijriah. Dan sungguh akan sangat rugi sekali yang apabila kita menyia-nyiakan usia kita, yang tidak kita manfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat, yang tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia akan menjadi orang yang sangat rugi, yaitu manusia atau orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan waktunya, manusia atau orang yang menghabiskan waktunya untuk berbuat dosa, durhaka dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring dan sejalan dengan bertambahnya waktu dan bertambahnya tahun, maka bertambahlah bilangan usia kita di dunia ini. Akan tetapi pada hakikatnya jatah usia kita, jatah umur kita, jatah hidup kita di dunia ini akan semakin berkurang. Maka berarti kita semua semakin dekatlah untuk menuju ke liang kubur. Semakin dekatlah kita semua akan menuju kematian. Semakin dekatlah kita semua akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, sudahkah kita mempersiapkannya? Bekal apa, amal apa yang sudah kita persiapkan sebelum kita menemui ajal, sebelum kita didatangi oleh malaikat Israel? Maka segeralah kita mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang lebih kekal dari dunia ini. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, Allah sudah memperingatkan kita semua, janganlah kita sia-siakan waktu, janganlah kita buang waktu kita dengan percuma yang ibarat kalender harian, yang setiap hari kita robek, yang setiap hari kita buang kemudian dibakar dengan sampah-sampah yang tiada berguna dan menjadi abu yang tanpa bekas ditiup oleh angin. Akan tetapi kita sebagai orang yang beriman, janganlah berbuat demikian. Maka bagi siapa saja yang berbuat demikian, maka akan menjadi orang yang sangat rugi. Dan agar kita tidak menjadi orang yang rugi, maka ikutilah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati menetapi kesabaran. Kita tidak akan menjadi orang yang rugi, yang apabila kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar atau pokoknya untuk diterimanya semua amal kebajikan kita adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit orang yang mengerjakan kebaikan, namun mereka tidak mau beriman kepada Allah. Akibat tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam pandangan manusia sesuatu yang dikerjakannya adalah kebajikan, akan tetapi mereka sedang melakukan sesuatu yang sia-sia. Dan orang yang beriman kepada Allah dengan sesungguhnya pasti akan melakukan atau mengerjakan amal soleh. Setiap waktunya orang yang beriman akan selalu digunakan untuk kebaikan dan ketaatan, sehingga semua waktu yang dilaluinya dipergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya dan juga untuk orang lain, baik itu untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Orang yang beriman akan selalu mengingatkan dalam kebaikan dan mengingatkan dalam kesabaran. Dengan beriman kepada Allah, amal saleh, saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran dalam hidupnya, maka tidak akan menjadi orang yang rugi. Oleh karena itu,
Maka kita gunakan sisa usia kita hidup di dunia ini untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Gunakanlah waktu hidup kita ini untuk terus berusaha memperbaiki diri. Gunakanlah waktu senggang kita untuk beribadah. Gunakanlah waktu sehat kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakanlah harta yang ada pada kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah salat Jumat rahimahullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengingatkan kita semua akan kemana kita ini setelah kita meninggalkan dunia ini, akan kemana setelah kita mati. Fa aina tadhhabun, mau kemanakah kamu akan pergi? Akan pergi kemanakah kita ini? Yang pasti kita semua setelah hidup di dunia ini akan hidup lagi yang lebih kekal dari kehidupan dunia ini, yang mana pada waktu itu harta dan anak-anak yang kita miliki pun tidak akan mampu untuk menolong kita. Yang apabila harta yang kita miliki tidak dipergunakan untuk di jalan Allah, yang apabila anak-anak kita tidak dididik menjadi anak yang soleh dan solehah, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yaitu di hari harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap pada Allah dengan hati yang bersih. Para hadirin, oleh karena itu sekali lagi, malah kita pergunakan waktu yang masih tersisa di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Manfaatkanlah waktu kita hidup di dunia ini. Yang kita yang tinggal beberapa saat lagi untuk selalu beribadah kepada Allah, dan janganlah kita melakukan perbuatan yang maksiat, dosa dan durhaka kepada Allah. Dan yang patut kita tafakuri adalah sudah punya bekal apa untuk melakukan perjalanan hidup kita yang lebih kekal lagi. Sudahkah kita persiapkan untuk menghadapi malaikat Israel yang sewaktu-waktu, yang tiba-tiba mendatangi kita? Dan sudahkah siap kita untuk menghadapi kematian yang datangnya pun tanpa permisi terdahulu kepada kita? Maka segeralah kita untuk berhijrah, untuk berpindah dari kufur kepada iman, dari bakhil kepada dermawan, dari buruk kepada baik, dari maksiat kepada taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
وعلى أصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة طيبة راحية مرحية راضية مرضية آمنة مطمئنة تجري في أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء. هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك. رب اجعلني هذا بدءا من وارزق عنه من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.